Ditanya apakah Komisi 11 akan meminta satu aturan yang lebih tegas untuk menindak pinjol-pinjol yang ilegal atau untuk menindak debt collector dari Pindar yang melakukan penagihan secara tidak etis. Kalau saya sampai saat ini saya berasumsi bahwa kalau Pindar yang legal dia tidak mungkin melakukan ini karena mereka diatur dengan ketat oleh otoritas jasa. Gimana teman-teman cuplikan yang saya tayangkan di awal tadi? Memang itu kita ambil sedikit aja dulu gitu loh, belum banyak teman-teman. Jadi sedikit aja dulu karena Bapak Dewan kita sedang berusaha untuk meluruskan antara pinjol legal dan ilegal atau pindar dan pinjol. Tapi sangat saya sayangkan juga ya, sangat saya sayangkan itu pertama Pak Dewan langsung berasumsi gitu loh tanpa Pak Dewan melihat fakta dengan jelas, mempelajari fakta yang terjadi gitu loh. Kalau hanya konsepnya masalah regulasi, saya berulang kali menyampaikan kita tidak kekurangan satu aturan pun. Bahkan saking lengkapnya OJK dalam membentuk aturan, ibarat satu manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut itu tidak ketinggalan satu pun, saking lengkapnya. Yang jadi masalah adalah tentang aturan tersebut. Yang pertama, aturan yang dibentuk OJK itu tidak dipatuhi dan tidak ditaati. Aturan ini dibentuk OJK buat siapa? Apakah aturan ini dibentuk buat pinjol ilegal? Bukan. Aturan dibentuk untuk pindar. Ya, untuk dipatuhi. Yang paling pertama aturan yang mana dulu? Penerapan bunga. Ini penting. Kedua tentang persi penagihan. Yang ketiga tentang ketransparanan. Yang keempat tentang akuntabel, tentang ketanggung-jawaban. Nah, hal-hal seperti ini nyaris tidak terjalankan. Habis itu lagi, di lapangan juga, sesuai dengan COJK juga tahun 2023, COJK 19 tahun 2023, yang mana di dalam itu ada berbunyi tentang pembatasan maksimal kredit, ya khususnya untuk pelaku usaha jasa keuangan non-bank, yang mana satu orang peminjam cuma boleh melakukan pinjaman 3 aplikasi. Yang terjadi di lapangan, orang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Tapi gini aja teman-teman, kita dengarkan dulu statement fullnya. Tadi kan cuma cuplikannya aja. Kita dengar dulu statement full dari Bapak Dewan kita. Kalau memang iya Bapak ini, ya kalau asumsi saya karena Bapak itu bilangin asumsi, saya juga berasumsi Bapak ini belum paham seperti apa konsepnya gitu loh. Bapak ini hanya membaca datanya, tapi tidak melihat faktanya. Dan Bapak itu juga mengarahkan orang-orang supaya melapor kepada OJK. Kalau saran saya sih bukan OJK lagi gitu loh. Harusnya ya kalau memang ini benar mau nyemplung, kalau ranah pinjol, kalau tanggung-tanggung nggak usah. Kalau hanya melihat kulit luar, semuanya bagus banget. Karena dikaperi, dibaluti dengan aturan yang begana, yang begini. Tapi tinjau ke dalamnya, akan melihat. Tapi kita tonton dulu video lengkapnya, pernyataan dari Bapak Dewan kita, teman-teman. Silahkan dulu. Kalau ditanya apakah Komisi 11 akan meminta satu aturan yang lebih tegas untuk menindak pinjol-pinjol yang ilegal atau untuk menindak debt collector dari Pindar yang melakukan penagihan secara tidak etis. Kalau saya sampai saat ini saya berasumsi bahwa kalau Pindar yang legal dia tidak mungkin melakukan ini karena mereka diatur dengan ketat oleh otoritas jasa keuangan. Nah, tetapi kalau yang ilegal tentu agak susah. Penyelesaiannya agak susah. Harusnya adalah aparat penegak hukum untuk tentu menangani masalah ini dengan serius. Dan bagi masyarakat yang mengalami tekanan dari debt collector, baik yang legal maupun apalagi yang ilegal, silakan nomor 1 Anda menghubungi otoritas jasa keuangan. Kalau tidak bisa datang langsung, cukup telepon ke nomor 157 atau 081 157 157 157. Laporkan kejadiannya. Saya yakin akan segera di follow up oleh petugas di otoritas jasa keuangan. Mana teman-teman setelah ditonton video fullnya dari Bapak Dewan kita DPR RI ya, yang mana beliau menyuarakan juga gitu loh. Kenapa beliau tertarik? Karena adanya prank ambulan dan damkar. Tapi di sisi lain Bapak ini tidak meninjau lebih dalam lagi. Ya, bukan Bapak ini salah dalam pernyataannya, tidak, tapi dia tidak melihat fakta di lapangan gitu loh. Seharusnya Pak Dewan, ya, saya paham dengan yang Bapak sampaikan itu secara teorinya ya memang seperti itu gitu loh. Harusnya para pindar-pindar ini
tunduk pada aturan OJK karena semuanya telah diatur, semuanya sudah lengkap. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya pindar-pindar ini melawan dengan aturan OJK. Tapi fakta yang terjadi di lapangan semuanya bertolak belakang. Contoh, dari penerapan bunga saja, ya dari penerapan bunga. OJK menerapkan bunga 0,1 sampai 0,3% per hari. Oke, Bapak boleh coba pinjam, Pak. Bapak pinjam aja deh. Mau pinjolnya pinjol apa sih? Yang legal-legal, yang pindar-pindar yang resmi. Bapak coba pinjam. Dan habis itu Bapak perhatikan berapa limit dan berapa jumlah yang mau dikembalikan kalau Bapak meminjam. Oke, setelah itu Bapak lihat 3 hari menjelang jatuh tempo seperti apa. Ya, kalau enggak, Bapak lewatin dulu jatuh temponya 1 hari atau 2 hari seperti apa penagihannya. Dengan begitu Bapak akan paham. Ya, polanya seperti apa, persinya seperti apa. Dan kalau Bapak hanya meminjam di satu aplikasi, coba Bapak pinjam di 3 atau 4 aplikasi yang berbeda. Ya, walaupun aturan OJK menyuarakan maksimal cuma 3 pinjol legal atau pindar resmi. Ya, tidak boleh lebih. Satu orang cuma boleh maksimal 3 pindar resmi. Bapak boleh pinjam 5, Pak. 5 atau 10. Bapak campur tuh. Ya, pay letter dengan pinjol. Bapak campur semuanya. Dan Bapak lihat nanti. Seperti apa bunganya, seperti apa pemotongan biaya layanannya, seperti apa penagihannya. Di situ Bapak akan terkejut. Ya, saya Pak, 7 tahun bersuara mewakili teman-teman saya yang lain. Gitu loh. Sebagai rakyat biasa kami, cuman bisa bersuara dengan harapan kosong. Ya, sampai detik ini kami tidak melihat satu harapan yang besar dari pemerintah untuk menjembatani tentang masalah pinjaman online. Yang kami dapat hanyalah statement-statement seakan-akan ya, yang kami omongin ini adalah guyonan palsu semua. Ya, tidak ada fakta yang terjadi antara si pindar ini gitu. Ya, Bapak lebih percaya pada pinjol ilegal. Dari dulu ilegal ini selalu menjadi tumbal. Ya, Bapak nggak ingat dari kasus Damkar? Sudah jelas-jelas Indosat yang dipanggil. Apakah Indosat bagian dari ilegal? Bapak bentuk statement. Bapak boleh bikin statement itu. Indosat adalah pinjol ilegal. Ya, masyarakat juga tahu, gitu loh. Padahal Indosat itu adalah pindar yang resmi, terdaftar, terverifikasi di OJK. Ya, apa kelakuannya? Ya seperti itu. Masa itu Damkar, ambulan itu bukan bahan untuk dipermainkan. Karena hampir dari kita ketika situasi darurat, itu adalah penolong utama. Kebakaran, kecelakaan, sakit, segala macam. Ini nggak boleh dipermainkan. Ya, tapi terlepas dari ambulan dan damkar, Gojek pun juga tidak boleh. Mereka mencari nafkah. Jangan dikasih orderan fiktif. Ya, dan Bapak lihat lagi tuh data-data yang bertaburan. Ya. Hampir semua dari pindar resmi ketika melakukan pengancaman tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan masyarakat ini tidak buta, mereka tahu jalurnya. Mereka mencoba melapor sesuai dengan nomor yang Bapak sampaikan tadi. Ke nomor OJK 157 sekian. Oke, mereka melapor. Ya, tapi yang mereka dapat apa? Template. Jawaban otomatis yang sudah disetting. Kalaupun tidak jawaban otomatis, pertanyaan ini dilimpahkan ke aplikasinya masing-masing. Pertanyaan saya simpel, Pak. Ya, pertanyaan saya simpel gitu. Kalau OJK hanya melempar satu kesalahan kepada aplikasi yang bersangkutan, pertanyaan saya gini, Pak. Ada manusia yang mau menyebutkan nama kejelekannya? Ketika masyarakat komplain terhadap satu perusahaan, dan dia berharap karena dia tahu OJK lah yang menjadi tiang regulasi, pimpinan dari semua perbankan yang ada, orang melapor ke OJK tujuannya apa? Supaya OJK mengketengahkan atau menjembatani masalah ini. Tapi yang terjadi apa? Orang melapor dilemparkan ke aplikasinya. Nah, pertanyaannya seperti tadi. Apa ada maling tiba-tiba langsung mengaku? Kasus korupsi aja banyak penyelidikan, Pak. Ya, banyak penyidikan gitu. Bahkan sudah tertangkap tangan pun ada pembelaannya. Mereka tetap merasa tidak bersalah. Begitu juga lah dengan pindar-pindar. Oke, itulah yang kita hadapi hampir setiap hari. Kasusnya sama, Pak. Masalahnya cuman bunga yang tidak jelas, ya. Cara pemberian tenor yang tidak transparan. Penerapan penagihan yang tidak beretika, tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku. Habis itu, lemahnya pengawasan OJK di lapangan. Masalahnya cuma di sini aja. Perputarannya cuma di situ. Seandainya sejak awal dibentuknya Bapak Presiden RI
Bapak Prabowo ya dilantik menjadi Presiden RI, kalau beliau membentuk satu tim independen untuk membongkar hal ini, tidak akan ada lagi masyarakat dia yang terjebak dengan yang namanya pinjol, pinjaman online. Kan itu yang dibilang oleh Bapak Prabowo. Ya, jadi saran saya Pak, saya mewakili teman-teman saya yang lain juga. Saya nggak ada masalah dengan statement Bapak dan saya apresiasi Bapak memberikan komentar dan masukan seperti itu. Saya sangat mengapresiasi, tapi dengan asumsi Bapak tadi yang menyampaikan tidak mungkin. Bahasa ini loh Pak. Ya, itu aja sedikit Pak. Tapi kalau Bapak bilangin kebanyakan dari ilegal, oke-oke aja. Tapi kalau asumsi Bapak tidak mungkin Pindar melakukan itu. Karena OJK mengawasi dengan ketat. Pertanyaannya, ketat dari sisi mana OJK mengawasi Pak? Ya kan? Kasus Indosat ini sudah berapa lama? Kasus prank damkar ini sudah berapa lama? Apa kejelasan sampai detik ini? Ya, Bapak tahu. OJK akan melempar kesalahan ini pada siapa? Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Di dalam AFPI, Bapak tahu siapa yang jadi pemimpin? Yang menjadi pemimpinnya CEO Dana Rupiah. Siapa dewan penasehatnya? Semua pemilik Pindar ada di dalam itu. Ya, meskipun mereka bekerja sesuai aturan, apakah kepercayaan publik tetap ada di sana? Ya, jadi mohon buat Pak Dewan. Saya cuma berharap begini gitu loh. Kalau Bapak pengen masuk ke ranah ini, jangan tanggung-tanggung Pak. Sekali nyemplung habis Bapak cari datanya, cari faktanya dengan jelas. Begitu datanya Bapak temukan, cari tahu dulu faktanya apakah sama. Ya, baru Bapak bisa melakukan statement seperti tadi atau asumsi seperti tadi. Tapi, ya, kalau Bapak hanya menyampaikan, kalau Anda terjebak di Pindar, ya, yang resmi dari OJK laporkan ke 157, perkara ini nggak akan pernah selesai. Jadi kalau Bapak pengen tahu lebih detail lagi, sediakan satu nomor pribadi Bapak, umumkan kepada publik, Bapak cukup upload ke media sosial Bapak, nanti saya bantu promosikan, dan Bapak lihat betapa menderitanya rakyat Bapak hari ini gara-gara yang namanya pinjaman daring, yang sudah diganti namanya dari pinjol menjadi Pindar ini. Betapa menderitanya mereka yang sudah terjebak. Betapa sulitnya mereka untuk keluar. Ya, menangis mereka setiap hari. Oke, gaji mereka habis. Duit masuk tidak ada, mental mereka dihancurkan, pemikiran mereka dikacaukan, mereka tidak tahu arah solusi kemana. Ya, mungkin mereka lebih baik mengadu kepada konten kreator, kepada kami-kami yang mengedukasi daripada kepada otoritas jasa keuangan. Karena mereka tidak mendapatkan jawaban. Ya, mereka sudah kebingungan Pak. Diminta persyaratan ini, diminta bukti ini, dilengkapi. Hasilnya kita nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Sama dengan kasus Indosat, sampai detik ini kita nggak tahu. Arah perjalanan kasus ini seperti apa. Sudah disanksi atau belum. Mana ketransparanannya itu. Mana yang mau dibuka secara terbuka itu. Nggak ada. Ya, sudah berapa hari OJK memanggil Indosat? Butuh berapa hari mereka duduk di sana Pak untuk melakukan pemeriksaan? Sementara bukti-bukti di lapangan sudah jelas. Walaupun debt collectornya mengakui inisiatif dia sendiri, di dalam POJK tetap menjadi penanggung jawab penyelenggara. Nah, ya untuk Bapak ya saya ucapkan ribuan terima kasih. Cuman saya menambahkan masukan aja supaya Bapak benar-benar masuk ke dalam hal ini, melihat betapa susahnya rakyat hari ini Pak. Gara-gara pinjaman daring, bukan pinjol ilegal Pak. Ya, untuk teman-teman yang lain boleh berpendapat juga, isi di dalam kolom komentar dan dibantu share video ini sebanyak-banyaknya kalau bisa sampai kepada Bapak Dewan kita biar beliau mempersiapkan cara untuk masuk dan melihat fakta dari pinjaman online. Oke, terima kasih.